Hai, hehe, balik lagi nih dengan Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo 27 masih di YouTube nih guys. Hehe, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu ya. Jangan lupa tetap 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Itu tetap harus dilakukan. Oke, hari ini saya akan mengobrol-ngobrol aja. Ngobrol nih, kita ngobrol hari ini. Oke, kita ngobrol soal isu-isu teknologi. Memang tidak ada perangkatnya, saya hanya punya 2 perangkat, yaitu iPhone 7 Plus yang ini, dan Android Samsung Note 20 yang ini. Nah, yang lagi saya cas tuh, dicas. Hehe. Ya, saya ingin berbagi isu aja, isu-isu teknologi, karena banyak sekali nih isu-isu dalam 2-3 minggu terakhir ini. Apalagi ini kan untuk para fanboy, khususnya Apple fanboy, yang merasa Apple fanboy, angkat tangan, terus di kolom komentar. Pertanyaannya, untuk sahabat-sahabat Oki yang jadi Apple fanboy, produk apa sih yang kalian punya? Produk Apple apa yang kalian punya, yang sahabat-sahabat Oki punya? Kenapa milih produk itu? Lalu adakah keinginan sahabat-sahabat Oki untuk upgrade perangkat ke yang lebih baru nih? iPhone 13 series kah, atau iPad Air Gen 5 ya udah keluar, atau iPad Pro kah, atau MacBook Studio, MacBook yang powerful banget, Mac Studio mungkin, CPU PC-nya Apple, next step-nya dari Mac Mini yang luar biasa itu. Ayo, Apple fanboy, komentar di bawah. Saya tunggu. Nah, tadi saya singgung soal Apple fanboy. Ya, bulan depan, sebulan dari sekarang, 6 Juni, itu biasanya, udah bukan biasanya, emang tinggal nunggu undangan resmi sih sepertinya. Kayaknya saya belum lihat ada info-info tentang undangan resmi untuk dari Apple ke para tim developer aplikasi untuk acara ini, ya, WWDC, atau ini pertemuan antara tim Apple dengan tim pengembang aplikasi, di mana Apple akan mengeluarkan iOS 16, iPad OS 16, terus mungkin saya nggak tahu apakah MacBook akan keluar Mac OS terbaru. Terakhir kan dia masih di apa kemarin? Montare itu seri 12 kalau nggak salah. Ada Apple TV, tvOS, watchOS, semua akan dikeluarkan oleh Apple dan dites oleh para developer untuk menyesuaikan aplikasi mereka dengan iOS terbaru. Kalau Google biasanya kalau nggak salah menjelang akhir tahun, di sekitar Agustus atau September. Sekarang nggak tahu, Google Android 13 ya? Android 13 kayak harusnya sudah mulai di-develop sepertinya. Oke, back ke Apple. Berarti dengan ada iOS 16 tentu akan ada produk baru. Salah satunya yang saya soroti adalah iPhone. Kalau iPad praktis biasanya keluarnya versi Pro tuh kalau bulan yang September besok. Ke yang Air kan kemarin udah ya di Spring, ya kan ya? Kalau nggak salah Spring kemarin kan? Maret kemarin sudah keluar tuh iPad Air 5 Gen 5 gitu. Nah, iPhone. Oke. Kalau dari iPhone saya ini iPhone 7 Plus keluaran tahun September tahun 2016.
Kalau sekarang berarti iPhone 14. Berarti sudah 7 seri Apple di atas ini. Nah, gini, kita mulai dari Apple tahun 2014, seri 6. Di mana di situ Apple mengeluarkan 2 seri. Satu seri dengan kapasitas seperti ini, 5,5 inci, yang masih ada dagu dan jidat, ya. Itu di iPhone 6 dan 6 Plus dengan RAM yang sama, 1 GB. 1 GB, oke. 1 GB. Storage-nya kalau nggak salah mulai dari 16 GB. 16, 32, 64, paling tinggi 128 kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat. Lalu keluar di iPhone 6s, sama, konfigurasinya sama. RAM-nya naik jadi 2 GB, storage-nya mulai dari 16 juga, yang itu sempat diprotes karena di iPhone 6s diperkirakan akan cepat habis storage-nya dengan perekaman itu berapa ya, saya lupa, belum 4K, di bawahnya 4K, yang dibilang pokoknya dengan 16 GB itu buat ngerekam satu video cepat bisa habis. Itu konfigurasinya sama tuh, 2 GB. Beda bentang layar, tapi jeroannya hampir sama semua. Lalu keluarlah iPhone 7, seri 7, yang mulai dibedakan antara iPhone 7 dengan iPhone 7 Plus. Ini yang saya pegang iPhone 7 Plus. Di mana ada 2 kamera di sini, ciri khasnya. 2 kamera dengan bentuk horizontal. Lalu dia RAM-nya 3 GB. Storage-nya dia waktu itu mulai dari 32. 32, 128, 256. Skip yang 64. Ini 32. Kalau awalnya masa dulu 32. Mulai dibedakan antara iPhone 7 Plus dengan iPhone 7. iPhone 7 itu RAM-nya masih 2. Storage-nya sama, cuman start-nya dia di 2 GB RAM-nya. Bukan start sih, RAM-nya 2 GB. Bentang layarnya beda, yang ini 5,5, sama sebenarnya bentang layar bukan hampir sama dengan iPhone 6, nggak berubah sampai iPhone 8, nggak berubah. Oke, beda di kamera, beda di RAM. Ya ukuran berarti pasti ya, karena ukuran berarti iPhone dari iPhone 6 sampai iPhone 8 belum nyentuh 3.000 juga, ini masih 2.900-an kalau nggak salah. iPhone 6 itu 2.700 atau 2.800, saya lupa antara itu. Masih belum nyentuh level 3.000 mAh. Oke. Lalu iPhone 8 di atas ini. Konfigurasi udah sama. Sama-sama kalau nggak salah sama-sama pakai RAM 3 GB. iPhone 8 dan iPhone 8 Plus RAM 3 GB. Beda kamera juga. iPhone 8 itu single kamera, sama kayak iPhone 7, sama kayak iPhone 6, sama kayak iPhone 6s. Single kamera. Lalu iPhone 8 Plus-nya sama kayak iPhone 7 Plus, dual kamera, 12 megapiksel. Apa lagi bedanya? iPhone 8 itu RAM sama storage, RAM-nya beda, RAM-nya sama, storage-nya sama. Jadi hanya beda di kamera saja. Isinya sama. Chipnya sama A11. Ini A10, itu A11. Nah, lalu bicara masuk ke iPhone di tahun iPhone 8 rilis, keluar iPhone X. Di mana itu yang sangat berubah dari Apple. Full screen, ada Pony yang menjadi satu gebrakan baru dari Apple dan menjadi kontroversial di zaman itu, di tahun 2017 yang lalu gitu ya. Di situ dia RAM-nya kalau nggak salah iPhone X RAM-nya berapa ya? 4 kalau nggak salah. 4 apa 3? 4. Full screen. Layar 5,8, ukuran bentang layar 5,8. 5,8 inci. Ya, itu mulai berubah di situ. Oke. Balik ke iPhone. Setelah itu tetap ada perbedaan tuh.
iPhone X di tahun 2018, di mana keluar seri iPhone XR, XS, XS Max. XR itu 3 GB, XS sama XS Max sama 4 GB RAM-nya. Kenapa saya bicara RAM ya, teman-teman, nanti ada hubungannya. Lalu ukuran bentang layarnya beda. iPhone XS Max 6,5 inci sebesar ini, tapi dia full screen. Bedanya ya istilahnya ini dengan iPhone 7 Plus dengan iPhone XS Max, jika dibuka casingnya, saya buka casing terus saya saya bandingin gini, saya tuh sebelah-sebelahin, itu sama sekali, sama ukurannya. Beda di kamera aja. Kalau kameranya itu masih lurus, masih horizontal aja, casing iPhone 7 Plus bisa masuk ke iPhone XS Max. Nah, apa yang beda-beda di power button aja, agak turun ke bawah dikit. Ya, itu permainan lah. RAM-nya sama. Lalu seri iPhone 11 juga ada perbedaan. Jadi, emang Apple dari iPhone 6 2014 yang lalu selalu mengeluarkan 2 seri iPhone, bukan 2, tapi 1 seri iPhone dengan 2 model, ya. Nah, masalahnya di iPhone 14 itu dibedakan menjadi 2 model besar. Yang pertama adalah base model atau model yang biasa, dan yang model Pro. Jadi iPhone 14 itu menurut rumor yang beredar, ya, rumor yang saya dengar dan yang saya nonton gitu ya. Ini saya hanya menyimpulkan dari apa yang saya tonton, apa yang saya baca aja. iPhone 14 itu ada iPhone 14 biasa yang sekarang dikenal sama iPhone 13, seri 13 sama seri 12. Itu di iPhone 13 dan iPhone 12 ya. Maksudnya bukan yang mini, bukan yang Pro. iPhone 14 biasa dan iPhone 14 Max. iPhone 14 Max. Ada 2 Max nih. Nah, yang seri Pro juga demikian, ada iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Keren ya, Max loh. Senang nggak? Ayo, sahabat-sahabat Oki yang fanboy Apple, dengar iPhone 14 ada 14 Max, senang nggak? Atau ada 14 Max dan ada 14 Pro Max. Bingung nggak? Bingung atau apa? Diskusi yuk, komentar ya di bawah, diskusi aja kita. Ternyata jangan senang dulu gitu. Jangan dianggap juga bahwa iPhone 14 Max itu sama kayak iPhone 14 Pro Max. Ternyata beda. iPhone 14 dan iPhone 14 Max, kalau benar rumor ini, dan kalau benar sampai nanti tanggal 6 Juni pas WWDC, atau sampai iPhone benar-benar rilis di bulan September, biasanya tanggal 9, tanggal 10, biasanya tanggal segitu. Dan beneran ada iPhone 14 biasa dan iPhone 14 Max, lalu ada iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Kita lihat. Rumornya begini. iPhone 14 biasa dan iPhone 14 Max itu tidak akan mendapat chipset baru. Apa artinya? iPhone 14 dan iPhone 14 Max akan hanya mendapatkan chipset A15 Bionic, atau dengan kata lain menggunakan seri chipset iPhone 13 series. Apa itu? Cuman saya belum tahu nih, saya belum dengar pasti yang mana yang dipakai. Chipset itu akan ditaruh di situ dengan apakah chipsetnya aja atau dengan segala isinya. Dalam arti kata, segala fitur yang ada di dalam itu, hardware-nya yang ada, tetap dibawa dari iPhone 13 series atau bagaimana? Atau ada upgrade dari iPhone 13 series? Buat sahabat-sahabat Oki yang non-disabilitas, boleh komentar. Tapi buat kami disabilitas,
khususnya tunanetra, sebetulnya perbedaannya tidak terlalu mencolok. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Toh pada intinya ketika kami menggunakan voice over, maka fungsi-fungsi yang bejibun itu terkadang tidak terpakai juga oleh kami. Gitu. Tapi ini penting gitu. Penting buat diketahui bahwa saya belum tahu apakah jeroannya juga akan memakai iPhone 13 series. Anggaplah yang dipakai ada iPhone 13 series yang Pro Max. Itu yang paling tinggi. Menurut saya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena toh ya pada intinya kita juga hanya memakai refresh rate-nya 120 Hz. Poninya katanya juga katanya akan menjadi punch hole atau lubang kayak di Android saya untuk menaruh earpiece sama speaker. Katanya begitu rumornya. Maka itu benar enak lah. Apple sudah makin maju untuk itu. Ya kalau dipakai itu sih nggak jadi masalah. Kita hanya pakai tadi saya bilang refresh rate, frame rate-nya aja 120 Hz. Kalau radar scanner-nya saya nggak terlalu pusing pakai atau nggak pakai karena itu harus posisinya sambil jalan misalkan. Kalau kita pakai untuk mendetek siapa yang ada di depan kita atau apakah depan kita ada gangguan atau tidak. Handphone kita begini kan, kita pakai handsfree ya, entah itu pakai handsfree atau pakai earphone Bluetooth atau pakai handsfree Bluetooth, terserah deh, terserah sahabat-sahabat aja. Tapi yang jelas iPhone 7, iPhone-nya kita taruh di tangan kiri, pasti kanan kiri, karena tangan kanan kita megang tongkat, jalan. iPhone 13 Pro Max, harga 20 juta lebih. Menurut sahabat-sahabat semua yang tunanetra, aman tidak kita menggunakan radar scanner di jalan di Jakarta? Saya sebut satu tempat ya. Saya bicara Jakarta ya. Saya sebut satu tempat. Saya kebetulan Katolik, jadi dari katedral aja, muterin katedral, jalan katedral, lalu ke Jalan Pos sampai ke Santa Ursula depan, di Jalan Juanda situ, muter lagi, itu aja. Aman nggak? Ya mungkin sudah banyak teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang dikenal di situ, yang dikenal oleh yang sering berjualan di situ atau sering ada di situ. Tapi kalau untuk tunanetra baru yang baru ke situ dengan menggunakan itu sebagai panduan, dia aman, handphonenya akan berpindah gitu. Jadi radar scanner mungkin nggak terlalu terpakai oleh kami. Lalu apa ya, ProRes video atau high-res video ya mungkin sebentar, ini display-nya nyala. Apa namanya? Mungkin nggak akan tumpang. Jadi 14 biasa dan 14 Max andai dengan chipset iPhone 13 series atau A15 Bionic nggak jadi masalah juga sebetulnya, tinggal tergantung sahabat-sahabat aja gitu. Nah yang beda tetap di seri Pro banyak peningkatan, pasti chipsetnya A16 Bionic ya, RAM-nya anggap aja naik dari 6 loncat jadi 12 misalkan, 8 skip langsung ke 12 misalkan, 8-10 skip langsung ke 12-3, itu udah biasa. Tapi ada satu yang harus diingat sama Apple, yang harus dicermati oleh Apple. Apakah Apple akan memberikan fasilitas yang ada di Android, yang bisa dilakukan oleh Android yang seri-seri di harga 4 juta, 5 juta? Sorry teman-teman. Maaf, saya pause sebentar karena ada telepon masuk.
Saya akan kembali. Baik, maaf saya kembali lagi. Maaf tadi ada sedikit telepon harus saya angkat. Oke, tadi saya bilang ada satu yang harus dibedakan oleh Apple, yaitu apa yang ada di Android seri-seri mid-range yang sering atau yang saat ini marak, yang saat ini benar-benar bisa mengancam. Buat saya mengancam karena ini titik lemah Apple. Karena ini menurut saya titik lemah dari Apple sampai hari ini. Saya nggak tahu apa yang salah, apa yang ini. Kalau kita lihat ya, iPhone XS dan XS Max, iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max, iPhone 12 series, iPhone 13 series, semua sudah pakai layar OLED. Oke, layar udah OLED. Lalu di iPhone 13 Pro series, frame rate-nya udah 120 Hz. Oke. iPhone 12 Pro Max dan iPhone 13 Pro Max bentang layarnya 6,7 inci. Oke. Situ ya. Apa sih kaitannya oke? Kalau di iPhone 14 series, baik itu yang 14 base model maupun yang Pro model, belum ada fitur split screen, iPhone akan ketinggalan. Kalau iPhone bisa menaruh split screen di iPad, kenapa nggak bisa? Sorry, Apple bisa menaruh split screen di iPad, kenapa di iPhone belum? Bentang layarnya cukup loh. 6,5 inci full screen itu cukup loh. 6,1 inci full screen cukup loh. Kenapa saya bilang cukup? Kita sebut berapa merek ya? Mulai dari Samsung S22, saya sebut yang baru aja karena compare akan yang baru, nggak mungkin yang lama. S22. Bentang layarnya ada di 6,1 sekian inci kalau saya nggak salah ingat. 6,2 apapun mendekati segitu. Xiaomi 12 Pro, 12 Xiaomi 12. Sorry, yang Pro yang layarnya gede, yang kecil, yang compact 6,2 sekian inci itu. Iya, Xiaomi 12. Terus apa lagi? Let's say yang kecil-kecil lagi yang 6, sekian inci. Vivo, Oppo ada. Xiaomi apalagi yang kecil? Xiaomi 11T aja 6,67. Oke, dua itulah yang paling baru. Xiaomi 12 sama Samsung S22 yang biasa. Bisa split screen? Bisa. Pilihannya banyak nggak? Banyak. Bisa split screen. Berguna nggak buat kami sahabat disabilitas netra? Bisa. Saya nggak bilang berguna banget, nggak. Bisa. Pengaruh nggak sih split screen apa enggak? Ya walaupun saya harus bilang emang tidak terlalu ini banget ya, penting buat kami disabilitas netra bukan nggak penting gitu. Cuman ketika layar dibagi dua, tentu gerakan juga makin terbatas gitu ya. Kita nggak bisa mengeksplor seluruh layar dengan mudah. Tapi kalau itu ada kan seneng ya. Satu, ini Apple untuk iPhone, di iPhone 14 series, di semua model, karena saya yakin layarnya di atas 6 inci itu. 14 dan 14 Pro minimal masih sama 6,1 inci, 14 Max sama 14 Pro Max sama di 6,7 inci. So, kenapa enggak gitu loh? Kenapa enggak dibuat split screen di iPhone tersebut gitu? Kenapa enggak? Bisa kok. Ya pasti bisa lah. Masa ini Apple nggak bisa? Lalu yang kedua, fast charging.
yang benar-benar fast charging. Ini ada super fast-nya, tapi belum benar. Saya belum bisa bilang ini benar-benar fast charging karena masih perlu di atas sejam kalau dari 0 sampai 100. Ini saya lagi cas, posisinya tadi di 47%, dia butuh 40 menit. Sekarang kita lihat ya posisinya ada berapa. Tujuh menit lagi penuh. Saya nggak bisa bilang ini super cepat, nggak bisa bilang ini benar-benar fast charging yang dimiliki sama Xiaomi, dimiliki sama Realme, dimiliki sama Oppo, dimiliki sama brand-brand lain yang mengklaim 0 sampai 100 bisa dalam waktu belasan menit, bahkan 30 menit. Ya maksimal 45 menit masih dalam tahap toleransi lah. Kalau Apple belum bisa demikian. Ya benar. Dua menu itu tuh, dua fitur itu membuat Apple kalah telak loh. Iya, saya setuju. Pasti ada yang gini. Kita lihat refresh rate kita telat datangnya di iPhone seri 13 Pro, tapi ketika itu datang nggak semua mengklaim bahwa refresh rate Apple jauh lebih smooth dibandingin Android. Oke. Fine. It's okay. Ya, saya memang belum ngerasain, tapi ya, oke, nggak apa-apa. Ya, saya pun tidak ada perangkat saya yang memiliki refresh rate 120, nggak ada, 90 nggak ada, 60 semua rata-rata. Note 20 juga 60 refresh rate-nya 60 Hz. Masalah nggak sih? Enggak, buat kita nggak ada masalah. Buat kami, sahabat disabilitas netra, refresh rate tidak ada masalah. Cuman kalau bicara teknologi, perkembangan zaman dari teknologi, di mana Apple seharusnya sudah bisa untuk memberikan maksimal atau fitur yang sangat maksimal di setiap tahunnya, oke, nggak apa-apa. Kalau memang 13 Pro baru refresh rate, mungkin nanti di 14 Pro sudah bisa super fast charging, ngecas 0 sampai 145 menit mungkin. Itu menarik gitu. Itu pasti menarik. Gitu. Jadi tapi ya sekali lagi casnya pasti beli sendiri ya. Adaptornya pasti beli sendiri, nggak mungkin lah disediakan. Udah nggak ada adaptor dari iPhone berapa? 11? Udah nggak ada adaptor. Jadi ya sudah lah ya, adaptor mau udahlah. Kita juga sering beli kok. Saya juga pakai iPhone XS Max kemarin nggak pernah saya pakai, masih ada di dusnya kok itu. Dan saya beli yang original Apple hampir 500 ribuan. Ya mau nggak mau untuk iPhone XS Max saya yang sekarang dipakai istri saya. Gitu. Jadi teman sahabat-sahabat Oki yang ingin membeli iPhone 14, saran saya ya belinya pasti yang Pro lah, jangan yang base model. Karena base model akan sama kayak iPhone 13 series. Chipsetnya. Ya, sekali lagi ya, konklusinya adalah pengaruh nggak sih sama kita sahabat-sahabatnya itu lah? Enggak, yakinlah tidak. Tidak terpengaruh. Tapi ya kalau mau merasakan gadget terbaru ya ada di 14 Pro dan 14 Pro Max. Chipset baru, kamera baru, penambahan baru, mudah-mudahan RAM dapat tambahan RAM signifikan, storage-nya makin besar, yang dipilih jangan base model, jangan yang paling basic ya, jangan 128, ambil yang 256 atau di atasnya, suka-suka bisa ambil yang 1 tera. Karena pasti semakin baru handphonenya, semakin menikmati fitur-fiturnya, terutama video, pasti akan semakin banyak menguras storage. Oke, itu. Jadi berita Apple aja panjang ya.
hanya untuk membahas 14 Pro, seri Pro, dan seri Basic. Ya, sekali lagi untuk Apple, mudah-mudahan ini menjadi menjadi fitur baru, yaitu ada split screen sama yang benar-benar fast charging. Oke. Kemarin juga ada isu bahwa Apple sudah akhirnya merilis bisa mengizinkan para penggunanya untuk merepair iPhone-nya sendiri di rumah, tapi khusus untuk iPhone 12 series sama 13 series apa masalah baru itu. Kan harusnya jangan yang itu ya, itu mah masih baru 2 tahun, setahun, 2 tahun gitu. Ini nih, iPhone 7 Plus, 6 tahun. Ini yang harusnya dikasih izin pertama untuk diizinkan untuk dibetulin sendiri di rumah. Tentunya untuk sahabat non-disabilitas. Untuk sahabat netra, jangan nyoba-nyoba. Susah. Dan mahal. Kenapa saya bilang mahal? Pertama, Apple, kalau nggak salah yang saya baca dan saya dengarkan, baik itu teks maupun video, gitu ya, bilangnya adalah spare part-nya tetap beli di Apple. Spare part tetap beli di Apple, bukan beli di luar. Tetap beli dari Apple. Lalu, kalau kalian tidak punya toolkit, yang notabene di situ isinya banyak, ada baut, ada iron atau ada solder ya, yang untuk buka pemanas segala macam, melepasin timah yang ada dalam sini segala macam, bisa sewa dengan menaruh deposit kalau nggak salah berapa, $1.200. $1.200 itu sama dengan 16 juta untuk sewa toolkitnya aja. Kalau saya nggak salah dengar ya. Ada yang tahu? Komentar di kolom komentar. Saya nggak apa-apa kok dikomentarin. Senang saya. Kalau ada yang ngasih komentar, senang dah. Enak-enak aja saya mah. Bisa buat perkembangan saya juga. Kalau untuk sewa itu aja 16 juta, kan dapat iPhone baru ya? Belum baterainya. Belum kalau error. Belum kalau salah. Belum kalau ini. Belum kalau itu. Yang mending beli iPhone baru ya? Atau, ya maaf nih, ini kritikan saya untuk semua service center resmi di Indonesia. Oke, kalau Apple, setahu saya yang authorized-nya ada di Mitra Care. Lalu Samsung ada Samsung Service Center, Asus juga ada, semua ada. Tapi semua sama artinya apa? SOP-nya lama, ditinggal lama, nggak bisa ditunggu. Harus minimal sejam atau 2 jam. Itu yang bikin kami di Indonesia agak-agak berat kalau masuk ke service center resmi. Karena nunggunya, lama banget. Sekali lagi ini di luar topik ya. Contoh kayak Asus saya mau upgrade SSD. Disaraninya ke Asus Service Center. Laptop saya ditinggal 5-7 hari kerja. Terus saya pakai apa? Orang kerjaan cuma satu laptop. Kalau ditinggal di sana, saya pakai apa? Itu yang bikin kami
berpikir ulang jika mau masuk ke service center resmi. Andai bisa dipangkas tuh operasionalnya. Atau ya ditunggu 3 jam nggak apa dah. 3 jam kita bisa kemana dulu kok. Kita bisa ke restoran dulu, coffee shop dulu, kita pakai perangkat kita untuk device udah pakai handphone untuk sosial media dulu, kan bisa. Nggak apa-apa gitu. Kita juga nggak minta 10 menit selesai, enggak gitu. Cuman kalau harus nunggu sampai 5-7 hari kerja, waduh, ya repot saya gitu kan. Sama. Akhirnya milihnya ke tempat-tempat yang bukan lisensi resmi Apple, walaupun dia spesialisasi di produk Apple. Saya nggak usah sebut lah, ada lah beberapa. Andai saja bisa lebih cepat. Mungkin kita dengan enak dan murah ya, lebih murah ya, nggak terlalu mahal. Soalnya di salah satu yang authorized yang dibilang adalah premium authorized gitu ya untuk penjualan Apple yang selalu saat ini kalau beli iPhone di toko-toko handphone selalu bilang ini yang X garansi itu atau iPhone 13 series garansi itu. Soalnya di tempat yang tadi itu harga spare part dengan harga servis dan biaya pajak itu sama. Misal baterai aja, iPhone 7 Plus nih ya, iPhone 7 Plus harga baterainya sekitar 500 ribuan, 300 sampai 500 ribu. Pajak, biaya servis dan pajak, jadi total aja sejuta, 800 sampai sejuta. Nunggu lagi 7 hari. Kalau ada pinjaman nggak apa ya guys, pinjemin ya, harusnya ya aman lah. Gitu. Jadi kalau kembali lagi tadi masa bisa diizinkan untuk benerin sendiri, kalau yang sudah expert sih enak. Tapi tadi pertimbangannya, kalau harus sewa toolkit dengan deposit segitu, mending nggak usah. Mending lu beli iPhone baru atau lu bawa ke tempat service center yang ya sudah lah ya, ada di sekitaran kalian. Oke, itu dari Apple. Terakhir, sebelum saya tutup, karena pasti udah panjang ini, saya, Oki Prasetyo, pengen mengajak seluruh sahabat Oki, khususnya Netra, sahabat Netra. Mohon maaf sebelumnya untuk sahabat Netra, bukan apa-apa. Ini curhatan saya mengenai satu aplikasi yang saya beli 10 tahun lalu, yang hari ini sudah tidak ada lagi update-nya. Yang hari ini sudah tidak ada lagi ya perubahan dan perkembangannya. Karena developernya yang membuat dan yang mengembangkan itu katanya sudah tutup. Kenapa tutup? Karena aplikasi yang banyak dibajak, banyak di-crack sama sahabat-sahabat. Saya nggak dia menyalahkan, tapi buat kami-kami yang sempat membeli, jadinya tidak bisa menikmati perubahan-perubahan itu. Kenapa? Karena kan kami membeli itu sekali, tapi kan untuk selamanya, untuk seumur hidup kami. Saya sebut ya aplikasi itu. Aplikasinya adalah namanya Eloquent. Saya bisa akan dulu. Eloquent. Masih bisa dipakai? Masih. Nyaman nggak? Nyaman. Nyaman. Eloquent enak. Sahabat-sahabat Netra yang sudah pakai Eloquent di HP-nya pasti mengatakan Eloquent enak. Masalahnya, udah nggak mulus. Ada, ya memang nggak sering, cuman ada bunyi cetak. Jadi kesannya kayak speaker saya itu ada di speaker itu ada sesuatu yang jedak gitu, kayak suara dibesarkan.
kita lihat ya. Eloquent itu ini saya beli di tahun 2014 kalau saya nggak salah ingat. Saya masuk ke Play Store. Login sebagai bergolius. Pembayaran dan langganan. Modifikasi dan penawaran. Pembayaran dan langganan. Navigasi anggaran dan histori. Langganan. Anggaran dan histori. Navigasi lain. Juli 2014. Saya beli di bulan Juli tahun 2014. Memang tahun itu, di tahun saya beli ini, saya kembali dulu. Saya di tanggal itu, harganya memang sangat mahal. 250.000. Saya baru menyadarinya ketika saya menjalankan usaha saya di bidang pengembangan dan training. Iya, originalitas itu mahal. Iya, setuju. Harus. Dan kalau dilihat dari hak kekayaan intelektual, itu juga luar biasa dilindungi. Ya, saya bukan mau menyalahkan. Saya bukan mau menyalahkan sahabat-sahabat semua, enggak. Saya nggak nyalahin. Cuman kalau bisa, ayo kita gunakan aplikasi yang asli. Aplikasi yang berbayar. Kalau emang itu bisa gratis, ya sudah, nikmati. Ada pilihan gratis dan bayar, nikmati. Misal nih, kayak YouTube. YouTube secara default di sini, di aplikasi di Android, sebentar ini kayaknya udah penuh deh harusnya. Ya, saya lihat. Oke, ya udah penuh. Saya Oke. Sebentar, saya rapikan dulu ya, sahabat-sahabat. Sebentar. Saya tutup dulu. Saya pakaikan lagi casingnya biar aman. Biar terprotek. Oke. YouTube di sini di Google. Emang sudah ada di sini. Di Google Folder sudah ada YouTube. Sudah ada di Google Folder. Tapi kan ada pilihannya. Lu teman sahabat-sahabat Oki bisa milih untuk yang berbayar atau tidak. Bisa. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada pilihan gitu nggak apa-apa. Nggak salah gitu. Nggak salah memilih yang nggak berbayar ketika dikasih pilihan dan sementara pilihan untuk tidak berbayarnya itu bisa tetap dipakai, yang menjadi masalah. Tapi ketika harus berbayar untuk menikmati full service-nya, contoh kayak aplikasi apa ya? Cash Reader. Pembaca uang. Kalau yang versi gratisan atau versi nggak berbayar, kan yang cuma sampai uang mata uang 2.000 tuh sahabat-sahabat Oki. Betul nggak? Kalau berbayar, semua bisa. Salah nggak sih kita memakai yang berbayar? Ayolah, saya mengajak nih sahabat-sahabat netra untuk kita belajar menggunakan aplikasi yang berbayar. Saya nggak bilang harus ya, tapi saya mengajak nih untuk sahabat-sahabat netra yang tergerak, bolehlah di bawah kita bikin hashtag tunanetra memakai aplikasi original atau hashtag tunanetra memakai aplikasi berbayar.
Apa sih tujuannya, Ki? Kenapa sih harus menggunakan aplikasi berbayar? Kenapa sih kan bisa juga loh pakai Kraken? Toh juga sahabat-sahabat Oki yang non disabilitas juga banyak kok yang pakai Kraken, banyak kok yang pakai yang nggak iya, betul. Betul, nggak berbayar, betul. Nggak salah. Sekali lagi tadi saya bilang, nggak salah. Memakai aplikasi nggak berbayar salah? Nggak ada yang salah. Ini masalah pilihan dan masalah menghargai si pembuat. Nggak mudah loh membuat screen reader, vocalizer, membuat Eloquent, nggak mudah loh. Perlu apa ya? Perlu waktu, perlu segala macam. Sekarang tutup, kita nggak bisa nikmati lagi perkembangannya, perubahannya apa yang baru, apa yang ini, nggak ada. Yang ada ya udah versi itu aja terakhir. Jadi gitu teman-teman, sahabat-sahabat semua. Saya tidak, sekali lagi saya hanya mengajak untuk sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Oki, kita menggunakan aplikasi yang kita bisa support si pembuatnya. Ya, saya juga nggak semuanya aplikasi saya berbayar, enggak semua. Beberapa aja yang saya pikir saya perlu dan saya butuhkan, ya saya pilih yang berbayar. Tapi ngomong-ngomong berbayar, dulu WhatsApp pun bayar loh saya. Saya beli WhatsApp saya pakai dari tahun 2013. Itu saya beli loh WhatsApp. Zaman masih pakai iPhone. Awal-awal beli di harga 9.500, ingat banget saya. 9.500 untuk WhatsApp. Saya beli. Setelah itu berapa bulan kemudian dibikin free. Nyesek sih, cuman ya sudahlah ya. Itu pilihan dari si pengembangnya sendiri. Gitu. Ya kalau Eloquent dulu awal-awal bayar terus jadinya gratis ya sudah gitu, nggak apa-apa. Saya juga nggak akan menyesali juga kenapa beli gitu. Cuman saya dulu mikirnya biar saya bisa save aja, jadi satu kali beli ya kan bisa dipakai sampai selamanya. Saya pilih nanti ganti Android pun saya bisa pakai gitu kan. Itu jadi ya ini ajakan aja. Di bawah di kolom komentar sahabat-sahabat Oki boleh sebutin deh di handphone kalian, di handphone sahabat-sahabat Oki, entah yang megang 1 handphone, 2 handphone, 3 handphone, aplikasi apa aja sih yang kita beli, entah dari Play Store, entah dari App Store, entah dari app galerinya Huawei, boleh lah. Saya berbagi sama saya, kira-kira aplikasi apa aja sih yang dibeli untuk keseharian. Oke? So, kesimpulan hari ini. Isunya saya hanya membahas isu tentang Apple iOS 14, dan itu pun belum selesai, masih ada beberapa. Saya akan update terus sampai dengan bulan September, sampai rilis, sampai iPhone itu keluar. Baru saya akan lihat seperti apa. Memang jangan jangan ditunggu di sini di channel saya akan unboxing iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max. Enggak. Itu belum di saya belum. Harganya nggak sanggup. Beli satu aja enggak, apalagi beli 4-4-nya. Unboxing 4-4-nya, kecuali ada yang minjemin, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya beli sendiri, enggak lah. Ini aja saya mau ngulik ini aja belum beres kok. Android Note 20, Samsung Note 20 aja belum beres kok. Belum tuntas-tuntas sampai hari ini, masih terbatas, masih terpotong-potong gitu kan. Jadi belum. Jadi jangan ditunggu ya di channel ini untuk unboxing iPhone nanti di bulan September. Jangan ditunggu. Dan terakhir, sahabat Oki,
yang saya hormati. Bantu doa ya. Bantu doa nih. Kemarin saya lihat kamera dan juga informasi nih kalau emang ada yang ngerti tentang kamera dan untuk khususnya untuk merekam video untuk masuk saya upload di YouTube. Kalau ada yang ngerti bolehlah komen, boleh sharing-sharing sama saya. Kemarin itu saya ketemu kamera Nikon mirroring AJ apa AG ya? Sorry, kok A sih? Nggak pakai A. J apa G saya lupa, antara G5 atau J5. Kalau ada yang ngerti, kemarin saya ketemu ditawarinya di harga 4,3 juta baru. Saya nggak tahu itu produk tahun berapa, tapi kalau saya buka di Tokopedia, saya masuk ke Nikon Experience Shop, apa sih, pokoknya XX gitulah. Itu saya cari, udah nggak ada tuh produknya. Saya nggak tahu itu produk tahun berapa. Apakah harga di angka 4,3 itu worth it, sesuai, atau sahabat-sahabat Oki yang mengerti dan sudah masuk di YouTube lebih dulu, punya usulan apa untuk video, untuk kamera video khususnya, biar tampilan video saya makin oke, jadi saya juga makin ganteng. Jadi saya nggak perlu pakai zoom nih, kan saya pakai zoom nih sama ini untuk ngerekam ini gitu kan. Kalau soalnya webcam saya kalau buat tanpa di ini nggak bisa, dan saya nggak bisa ngarahin kemana-mana. Maksudnya udah saya arahin ke bawah sekalipun dia nggak ngerekam apa yang saya tunjukin gitu. Jadi kalau misalkan Nikon J5 atau G5 tadi mirroring tadi worth it di harga segitu, ya nanti saya akan usahakan. Tapi kalau tidak, kira-kira apa nih yang bisa direkomendasi untuk pemula ya, jangan yang expert. Pemula aja dulu. Saya kan masih awam, masih baru, apalagi saya ya istilahnya dengan keterbatasan yang saya miliki, saya bisa lebih saya mengoperasikan sendiri dan segala macam, apakah mudah atau tidak itu juga jadi pertimbangan gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat Oki yang ngerti kamera video, ngerti yang kualitas ya baik, boleh sharing sama saya di kolom komentar aja, nanti saya akan balas. Mungkin kita bisa langsung tektokan di sosial media saya gitu. Bisa membantu saya untuk ngasih arahan kamera video apa yang recommended untuk saya pakai gitu. Oke? Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Info-info yang masih saya dapat belum final, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika salah-salah kata atau kurang-kurang atau salah dalam informasi, ya biasalah komentar aja. Saya terima komentarnya, saya terima kritik saran untuk perbaikan saya juga. Dan yang pasti, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Oki Prasetyo, pamit.